dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan karuniakan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kajian pagi hari ini kita akan membahas satu tema, mengambil hikmah dari seruan Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran, sebagaimana kita maklum, ada satu surat yang Allah berikan nama dengan nama surat Luqman. Luqman ini adalah hamba Allah, bukan nabi, bukan rasul. Dia hamba yang soleh, yang berilmu, dan Allah abadikan dengan nama sebuah surat di dalam Al-Quran untuk memuliakannya, ya, dan agar kita sebagai hamba yang beriman merujuk pula, mengambil hikmah dari apa nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya khususnya. Dia adalah seorang yang soleh yang diabadikan namanya dalam Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai salah satu nama surat. Hal ini mengandung hikmah pengingat agar kita selalu ingat akan halnya. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah la tusrik billahi innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim adalah seorang mukmin yang saleh. Dia bukan nabi, bukan rasul. Nama lengkapnya sebagaimana diungkapkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Luqman bin Unaqa bin Sa'dun, ya. Dia disebutkan hidup di masa Nabi Ayub. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hidupnya di masa Nabi Daud. Luqmanul Hakim mendapatkan al-hikmah, yakni ilmu yang merujuk tentunya kepada wahyu ilahi, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah karunia besar yang Allah karuniakan kepada hambanya, salah satunya kepada Luqmanul Hakim ini. Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberi hikmah atau ilmu, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak, dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih ilmu.
Nah, di sini Allah ungkapkan dalam ayat Al-Baqarah 269 ini besarnya karunia hikmah atau ilmu ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dikaruniakan oleh Allah ilmunya. Kemudian Al-Quran jelas telah diungkapkan dalam Al-Quran sendiri, dalam firman Allah ini adalah menjadi banyak hikmah. Sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Ya, mengandung hikmah atau ilmu. Tilka ayatul kitabil hakim, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat kebaikan. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, bagi orang-orang yang siap berbuat kebaikan. Disebutkan dengan satu ungkapan bahwa ada ungkapan dalam Al-Quran yang mengingatkan bahwa tanpa ilmu akan mengakibatkan kesesatan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 6 dan 7. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Ya, sesuatu yang tanpa didasari ilmu itu bisa mendatangkan kesesatan, dan ini pengingatan dari Allah. Dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka beri kabar gembira dia dengan azab yang pedih. Mereka yang tidak mau mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah. Al-Quranul Karim. Padahal di dalam Al-Quran penuh hikmah, penuh ilmu itu. Yang menjadi dasar keselamatan dunia akhirat. Bila perkataan tanpa didasarkan atas ilmu, itulah yang akan menyesatkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, dalam surat Luqman diungkapkan tentang wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Hal ini tercantum dalam surat Luqman dari ayat 12 sampai ayat ke-20. Para mufassir, yakni ahli tafsir, menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni asbabun nuzul, sebab turunnya rangkaian ayat ini adalah peristiwa sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala saat maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, lalu ibunya mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah mengikuti Nabi Muhammad. Demi Allah, kata ibunya, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad SAW. Jadi ibunya pingin saat yang sudah memeluk Islam itu tidak mengikuti Nabi, yakni berpaling lagi menjadi kafir lagi. Hendaklah kamu kembali kepada agamamu sebelumnya. Kemudian Sa'ad adalah seorang anak laki-laki yang dicintainya. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas enggan untuk berpaling dari Nabi. Dan ibunya kemudian menjalani itu selama 3 hari dalam keadaan tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau berteduh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat mencintai ibunya tentu mengkhawatirkan
Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas datang menemui Nabi SAW dan mengeluhkan hal itu kepadanya. Kemudian turunlah ayat surat Luqman ayat 12 sampai 20 itu. Jadi ini asbabun nuzulnya. Dan tentu makna dari ayat Luqman dari ayat 12 sampai 20 itu tidak khusus terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini hanya menjadi sebab turunnya ayat. Tapi ayat ini mengandung hikmah bagi hamba-hamba yang beriman semuanya. Dan insya Allah kita pun bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang Allah tetapkan pada surat Luqman dari ayat 12 sampai 20 ini. Nah, kita akan simak bersama Bapak Ibu sekalian rangkaian ayat yang penuh hikmah atau pelajaran dari surat Luqman ayat 12 sampai 20. Dari ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Nah, ini hikmah, itu ilmu kepada Luqman. Yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yakni Allah tidak membutuhkan sebenarnya syukur dari kita. Yang membutuhkan adalah kita sendiri, hamba itu sendiri. Kenapa? Karena jika ia bersyukur, pasti Allah jaminkan nikmat itu terpelihara bahkan bertambah. Maka Allah perintahkan agar kita semua sebagai hamba untuk bersyukur kepada Allah. Dan inilah nasihat pertama yang diabadikan dalam Al-Quran dari Luqmanul Hakim kepada putranya. Bersyukurlah kepada Allah. Nah, hikmah yang kita ambil dari ayat ini, hendaklah kita sebagai hamba pandai bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Sungguh bersyukur kepada Allah, manfaatnya kembali kepada si hamba yang melaksanakan amal syukur itu. Ada dua manfaat paling tidak yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang pertama pada surat Ibrahim ayat ke-7, surat 14 ayat 7, dan surat An-Nisa ayat 147. Nah, kita lihat Bapak Ibu, angka yang Allah gunakan, yaitu surat Ibrahim ayat 7 ada 147. Dalam surat An-Nisa ayatnya juga 147. Yang dua-duanya berbicara tentang amal syukur. Pada Ibrahim ayat 14:7 Allah Ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmat itu kepadamu. Allah selalu tambah nikmat kepada hambanya yang bersyukur. Yang kedua, dalam surat An-Nisa 147, Ma yaf'alullahu bi'adabikum la in syakartum wa amantum. Bagaimana mungkin Allah mengazab hambanya yang bersyukur dan beriman? Yakni tidak mungkinlah Allah mengazab hambanya yang bersyukur dan beriman. Allah akan lindungi hamba yang bersyukur dari berbagai musibah, azab. Nah, ini jaminan Allah bagi hambanya yang bersyukur, dan ini adalah nasihat pertama Luqmanul Hakim kepada putranya. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Kemudian firman Allah berikutnya dalam surat Luqman ayat ke-13. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya,
wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini pada ayat ke-13 nasihat Luqman berikutnya kepada anaknya, yaitu jangan mempersekutukan Allah. Dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala menetapkan pula, menjelaskan tentang dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-14 dan 15, Allah Ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي آمَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya, yakni kedua orang tua, memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang hal itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya, kedua orang tua itu di dunia dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat surat Luqman ayat 14-15 ini kita dapat memetik hikmah yang ketiga. Hendaklah kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapak. Baik yang masih hidup juga yang mereka telah meninggal. Bagaimana mereka yang meninggal, kita tetap berbuat baik, diantaranya selalu mendoakannya. Jangan lupakan mendoakan orang tua yang sudah meninggal khususnya. Kemudian berbakti kepada keduanya, jangan sampai mempersekutukan Allah. Kalau ada perintah dari orang tua untuk mempersekutukan Allah, tentu kita tidak boleh mengikutinya. Tetapi tetap walaupun ia telah menyuruh kita berbuat menyekutukan Allah, Allah pesankan tetap kamu berbuat baik padanya. Bila mereka memaksa, jangan diikuti. Tetapi tetap pergaulilah keduanya dengan baik. Nah, ini hikmah yang ketiga yang dapat kita ambil dari rangkaian surat Luqmanul Hakim tadi, ayat ke-14-15. Di dalam surat Al-Isra, Allah Ta'ala juga berfirman berkaitan berbakti kepada orang tua ini. Saya terjemahkan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, yakni Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, yakni ayah dan bunda, sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan mereka dengan perkataan yang mulia, yakni yang baik-baik saja. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan berdoalah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Nah, ayat ini dapat kita petik, yaitu agar kita berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Kemudian lanjutan ayat dari surat Luqman, ayat ke-16. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan, yakni membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Dari ayat ini Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya bahwa satu kebaikan itu pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah melupakan kebaikan hambanya, walau sekecil apapun. Ini hikmah yang keempat. Hendaklah yakin bahwa setiap kebaikan pasti mendapatkan balasan dari Allah. Maka jangan sekali-kali meremehkan kebaikan. Sebagaimana pesan Nabi, jangan kalian meremehkan satu kebaikan, walau hanya menyambut saudaramu dengan wajah ceria, dengan wajah senyum ketika berjumpa dengan sahabat. Itu adalah kebaikan yang nilainya besar di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Pasti Allah akan berikan balasan kebaikannya atas kebaikan yang kita buat. Nah, itulah yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya agar jangan meremehkan kebaikan-kebaikan karena pasti dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang besar, bahkan kita kadang tidak menyangka besarnya pahala itu. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, rencana yang jahat tidak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan kepastian berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku pada orang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak mendapat penggantian bagi sunnah Allah itu, dan sekali-kali tidak pula kamu menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Artinya, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan oleh Allah, dan keburukan, kalau si hamba tidak segera bertobat atau beristighfar, pasti risiko buruk itu Allah kembalikan pula kepada si pelaku. Rencana jahat tidak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri. Kemudian pada ayat berikutnya dari surat Luqman, yaitu ayat ke-17, Allah Ta'ala berfirman, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik
dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dari ayat ini, surat Luqman ayat ke-17, kita mendapatkan 3 hikmah. Yang pertama, istiqomah mendirikan sholat. Yang kedua, mengajak kebaikan pada sesama. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni jangan soleh sendiri, selalu ajak-ajak teman, keluarga untuk solehan bersama. Kemudian yang berikutnya, hendaklah selalu bersabar dalam menghadapi masalah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bersabarlah. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong. Nah, ini adalah hikmah yang dapat kita petik dari surat Luqman berikutnya tadi, ayat ke-17, agar kita selalu istiqomah dalam menjaga sholat, khususnya 5 waktu, selalu ngajak kebaikan pada sesama, pada lingkungan, dan kita bersabar ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan. Amal perbuatan mendirikan sholat dan tidak soleh sendiri yang tercantum juga dalam ayat ke-17 tadi, kita merujuk ayat yang lain surat Al-Hajj yang juga pernah kita bahas sebelumnya. Allah memastikan dalam ayat ini, pasti Allah akan tolong hambanya yang mengerjakannya. Wala yansurannallaha man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa naha 'anil munkar walillahi akibatul umur. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Siapa yang Allah sebut sebagai penolong agamanya? Allah sebutkan dalam rangkaian ayat ini, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, yakni tidak soleh sendiri, dan kepadanya lah kembali segala urusan. Jika 3 amalan ini dijaga, diamalkan, yaitu istiqomah menjaga sholatnya, kemudian menunaikan zakatnya, dan tidak soleh sendiri, pasti Allah akan tolong hamba itu. Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Dalam nasihat Luqmanul tersebut, ada nasihat agar kita bersyukur dan sekaligus bersabar tadi ya. Bersyukur itu di awal, kemudian bersabar tadi di ayat 17. Hendaklah mereka bersabar. Sungguh Allah, Bapak Ibu sekalian, mengumpulkan amal sabar dan syukur dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang lain, yaitu tepatnya dalam surat Asy-Syura, Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sabar dan syukur disatukan dalam ayat ini. Sungguh, pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Jika ada masalah, dia bersabar. Jika ada musibah, dia bersabar. Jika dapat nikmat, ia bersyukur. Inilah yang juga dicantumkan dalam surat Luqman tadi, nasihat Luqman kepada anaknya, yang pertama disuruh bersyukur. Kemudian dalam nasihat berikutnya, hendaklah bersabar ketika menghadapi masalah. Dalam hadis disebutkan, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Hal itu baik baginya. Jadi saat senang dia bersyukur,
saat ada rintangan dan kesusahan, dia bersabar. Pada ayat berikutnya sekarang surat Luqman, kembali ke surat Luqman ayat 18. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dari ayat ini kita dapat memetik hikmah ke-8, yakni jangan bersikap sombong dan angkuh dalam berinteraksi dengan sesama. Ya. Tidak sombong saat bergaul dengan sesama. Dan juga pada ayat lanjutannya tadi, surat Luqman ayat 19, sederhanakanmu dalam berjalan. Waqsid fi masika wahdud min sautik. Inna ankaral aswati lasautul hamir. Sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, dari rangkaian ayat ke-18 tadi, kemudian dilanjutkan ayat 19, dapat dipetik 3 hikmah berikutnya, yaitu hikmah yang ke-8, ke-9, dan ke-10. Yang ke-8, jangan bersikap sombong dan angkuh dalam berinteraksi dengan sesama. Hendaklah kita tawaddu, rendah hati dalam bergaul. Berikutnya yang ke-9, bersikap tenang, tidak panikan. Ketika ada masalah, tenang saja, dipikirkan dulu bagaimana mengatasinya, didiskusikan, ya, tidak panikan. Kemudian hikmah yang ke-10, bergaul dengan sesama dengan baik dan berkata-kata baik. Ketika kita bergaul dengan sesama, hendaklah tadi tidak sombong dan berkata-kata baik. Perintah Allah agar kita bergaul dengan lemah lembut, tidak berkata-kata kasar, tercantum dalam surat Al-Imran 159, Bapak Ibu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Yakni saat bergaul dengan orang lain, kamu berlaku lemah lembut. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar dalam pergaulan, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, tidak mau dekat kepada kamu. Karena itu maafkanlah mereka. Kalau ada yang salah, itu satu yang wajar saja, hendaklah kita memaafkan saja. Mohonkan ampun bagi mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka kemudian bila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara ayat yang memerintahkan agar kita bergaul dengan lemah lembut, ya, dengan santun, dengan adab-adab dan tidak sombong. Dan itu juga pengajaran dari Luqmanul Hakim kepada putranya yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sekali lagi saya bacakan nasihat Luqman yang diabadikan dalam Al-Quran ayat 18-19. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Jangan kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Ini ungkapan kalimat juga maknanya jangan sombong, jangan angkuh. Lunakkan suaramu, baguskan kata-katamu, karena sebagaimana dalam bahasan kita yang lalu, sesungguhnya di antara amal yang ringan tapi fadilahnya besar, pahalanya besar adalah kata-kata yang baik pada sesama.
Kemudian sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, ini adalah ucapan-ucapan juga yang kita lontarkan pada sesama harus terjaga. Kemudian seiring dengan ayat tadi, jangan berlaku angkuh, juga kita temukan ketika Allah mensifati hambanya dengan sifat ibadur rahman atau gelar ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pemurah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang, wa ibadur rahman, ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang jahil, yakni orang-orang bodoh mengganggu mereka, mereka mengucapkan atau menghadapinya dengan kata-kata yang mengandung keselamatan atau kedamaian. Dia tetap damai. Ya. Ini bagian dari hamba yang mendapat gelar ibadur rahman. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-20 dari surat Luqman. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberikan penerangan. Dari ayat ke-20 dari surat Luqman ini ditafsirkan hikmah yang ingin disampaikan adalah hendaknya kita meyakini terhadap janji Allah kepada orang yang soleh, bahwa mereka akan mendapat kecukupan kenikmatan lahir dan batin, yakni dunia akhirat. Kita harus yakin dan terus istiqomah untuk menegakkan kesolehan dan ketakwaan, karena Allah menjanjikan kebaikan bagi hamba yang soleh dan takwa. Sebagaimana ayat yang direkomendasikan untuk kita hafal dalam surat Yunus 62-64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul adzim. Surat Yunus 62-64 yang mengabarkan bahwa tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran bagi orang yang beriman dan bertakwa. Allah selalu menjaganya, Allah selalu menolongnya, dan itu harus menjadi pegangan kita. Inilah pesan Luqman, salah satunya adalah yakin akan janji Allah yang akan memberikan kecukupan nikmat lahir dan batin, dunia akhirat bagi hamba yang bertakwa dan soleh. Kemudian hikmah yang ke-12, yang terakhir, hendaklah selalu menuntut ilmu, bersikap dengan bersandar pada ilmu. Ya, jangan meninggalkan ilmu. Ilmu adalah topangan utama kita dalam kebaikan. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah pertama kali memperkenalkan wahyu dengan perintah bacalah.
Kemudian Allah pertama kali memperkenalkan makhluknya kepada Nabi Muhammad pada wahyu pertama adalah al-qalam, pena. Ya, pena itu adalah wasilah untuk meraih ilmu. Dan Allah lah yang mengajarkan ilmu. Oleh karenanya, hendaklah terus kita berpegang pada ilmu, dan itulah nasihat penting dari Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran, bahwa di antara manusia ada yang menentang, membantah keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan. Padahal ilmu ini adalah sangat penting untuk dijadikan pegangan, khususnya ilmu tanzili, yakni wahyu yang Allah telah turunkan kepada para rasulnya, diantaranya kepada Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Baqarah 269, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah memberikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberi ilmu, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab, yakni menganggap ilmu ini penting, ilmu ini harus digali. Insya Allah kita akan meraih pula gelar yang Allah sebutkan dengan gelar ulul albab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, dari rangkaian surat Luqman tadi, dari ayat 10 hingga yang terakhir tadi, kita mendapatkan pelajaran dari pesan Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran dengan sebutan surat Luqman. Ada 12 poin. Yang pertama, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah. Jangan lupakan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, hendaklah tetap bertauhid, tidak sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang ketiga, hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, alhamdulillah bila kita masih dikaruniai oleh Allah kedua orang tua yang masih hidup, walaupun mungkin sudah usia lanjut, ya, sulit untuk mungkin ada kesulitan memeliharanya, tapi itu semua berkah dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berbakti kepada orang tua itu perintah nomor 2 setelah Allah perintahkan jangan menyekutukan Allah. Selalu Allah ikuti dengan wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua kamu hendaklah kamu berbakti. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa segala perbuatan hamba pasti terbalas. Maka hendaklah memperbanyak kebaikan, pasti balasannya akan kembali ke kita. Hindari keburukan, karena pasti akibat keburukan bakal kembali juga risikonya kepada kita. Kemudian yang kelima, hendaklah istiqomah menegakkan sholat, khususnya 5 waktu. Kemudian yang keenam, hendaklah mengajak manusia mengerjakan yang baik, mencegahnya dari perbuatan yang mungkar. Ini yang sudah kita bahas, jangan soleh sendiri. Hendaklah kita menularkan kesolehan pada lingkungan kita. Keluarga, teman-teman, sahabat, tetangga, kita sama-sama menularkannya. Kemudian yang ketujuh, hendaklah bersabar terhadap apapun yang menimpa. Ya, kita cukupkan bersandar pada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian yang kedelapan, menghindari kesombongan dalam bergaul atau berinteraksi dengan sesama. Berikutnya yang kesembilan, bersikap tenang, tidak panikan, tidak gerusa-gerusu, tenang saja. Ya, kita ikhtiarkan langkah demi langkah, tahap demi tahap. Tidak panik. Kemudian yang ke-10, menjaga ucapan dan nada berbicara. Hendaklah berlemah lembut, santun, ya, kata-kata yang baik itu sedekah. Kemudian yang ke-11, meyakini terhadap janji Allah kepada orang yang soleh.
bahwa mereka akan mendapat kecukupan nikmat lahir dan batin atau dunia akhirat. Kita harus meyakini itu. Kemudian yang ke-12, yang terakhir, hendaklah selalu menuntut ilmu, selalu bersikap dengan bersandar pada ilmu. Segala sesuatu ada sandaran ilmunya, dan sejak awal seperti tadi telah diingatkan, Allah menurunkan wahyu yang penuh ilmu, penuh hikmah ini dengan kalimat pertama yang Allah turunkan adalah Iqra, bacalah. Nah, inilah Bapak Ibu 12 hikmah yang dapat dipetik dari rangkaian surat Luqmanul Hakim yang mengkisahkan tentang nasihat Luqman kepada putranya dalam ayat surat 12 sampai 20 tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan. Saya kembalikan kepada Bu Lili untuk memandu jalannya diskusi. Jazakallah Pak Ustadz. Silahkan Bu. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak buat yang ingin bertanya. Belum ada Pak Ustadz. Saya pengen tanya deh. Tapi nanti aja deh. Pak Baik, Buana, ada pertanyaan Pak Buana? Belum ada Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oh, silakan Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Sofi. Terima kasih Bu Lili. Pak Farhat, saya akan menanyakan mengenai ini loh. Kalau kita sedang berdoa itu, atau siapapun kalau saya mendengarkan selama belajar ini kan selalu dimulai dengan Al-Fatihah. Itu sebagai pembuka dari doa yang artinya amal yang bagus untuk kita semua yang mendengarkan doa Al-Fatihah itu, atau bagaimana ya Pak itu ya? Selalu Al-Fatihah itu maksud saya. Jadi ya itu bahwa ketika kita berdoa memang disunnahkan untuk berwasilah, ya, berwasilah di antaranya yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan ucapan hamdalah. Ya, doa yang terbaik adalah ucapan alhamdulillah. Oleh karenanya biasanya kalau kita berdoa, kita pertama kali itu setelah bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, ya. Hamdan syakirin, itu adalah pujian kepada Allah. Itu pintu masuk untuk dikabulkannya doa. Kemudian wasilah yang kedua adalah baca salawat, ya. Baca salawat. Makanya dalam berdoa itu adab atau sunnahnya setelah baca alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin, itu pujian. Kemudian diiringi dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Nah, itu wasilah bagi adab berdoa. Kemudian wasilah yang lain juga dibolehkan misalnya dengan bersedekah, ya. Wasilah yang lain boleh dengan baca Quran terlebih dahulu, dan salah satu bagian dari baca Quran adalah baca Fatihah. Jadi tidak, itu bagian dari wasilah saja, ya. Jadi bukan keharusan. Begitu Bu Sofi terkait dengan bacaan Fatihah. Iya Pak ya. Jadi kalau mengucapkan demikian tentu itu sudah lengkap sekali ya Pak ya, itu. Iya. Kita cara berdoanya pada Allah begitu. Betul, ada wasilah-wasilah. Iya, begitu ya. Kemudian Pak yang kedua ini, jadi kita menuntut ilmu itu yang diperintahkan ini, apakah di situ dicantumkan ilmu agama saja atau ilmu yang lain? Jadi bukan ilmu agama saja begitu Pak. Jadi sudah termasuk keseluruhan begitu dengan kata-kata demikian. Baik.
Tentu yang pertama adalah ilmu agama, karena dia yang menyelamatkan, menjadi guidance, petunjuk bagi kita untuk kesuksesan dunia akhirat. Ya, kalau ilmu duniawi mungkin sifatnya hanya menyelamatkan atau memberi manfaat pada kehidupan dunia saja, itu ilmu yang duniawi. Tapi kalau ilmu akhirat itu menyelamatkan dunia dan akhirat. Nah, makanya disebutkan ilmu itu ada yang kauniyah, ada yang tanziliyah. Ilmu Al-Quran ini tanziliyah yang mengantarkan kesuksesan dunia akhirat. Sedangkan ilmu dunia hanya mungkin mengantarkan pada kemanfaatan dunia semata. Tapi dua-duanya dianjurkan, ya, dianjurkan untuk tetap dipelajari, dunia dan akhirat. Hanya yang lebih utama tentu akhiratnya. Begitu Bu Sofi. Ya, jadi ilmu yang dimaksud di situ sudah mencakup bahwa ilmu itu adalah ilmu akhirat dan dunia, begitu ya, Iya, Pak ya? iya, dua-duanya bermanfaat, tapi lebih utama akhiratnya. Ya. Jadi tidak usah menyebut ya ilmu pengetahuan kita yang ya taruh yang menuntut ilmu di sekolah itu sudah tercakup ini ya Pak ya di ayat ini. Ya, Gitu. karena akan membawa kemanfaatan yang sifatnya kauniyah. Ya. Jadi harus ya Pak dengan etika berdoa itu kita lebih baik dengan urutan yang sudah diperintahkan begitu Pak ya. Itu yang Ya, lebih. baik, ya. Oh ya, baik ya. Terima kasih Pak Farah, terima kasih Mbak Lili. Sama-sama. Terima kasih Bu Sofi. Silakan Baik, untuk Bu yang Lili, lain. sambil menunggu, saya ingin tambahkan, ya, Baik. ini berkaitan dengan nasihat Luqmanul Hakim, ya. Itu ada yang diabadikan dalam Al-Quran tadi, yang ada 12 poin. 12 poin yang diabadikan dalam Al-Quran tentang nasihat Luqmanul Hakim. Kemudian para ulama juga mendapatkan berkaitan dengan nasihat ini yang diabadikan dalam hadis, ya, dari Imam Ahmad dan Imam Abu Hatim, hadis-hadis dan asar tentang kalimat-kalimat nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Nah, mari sama-sama saya akan bacakan, kita simak, kita ambil pelajaran nasihat ini yang diabadikan. Yang pertama, wahai anakku, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Banyak manusia yang karam di dalamnya. Bila engkau ingin selamat, agar jangan karam atau tenggelam, layarilah lautan itu dengan sampan yang bernama takwa. Isinya ialah iman dan layarnya adalah tawakal kepada Allah. Isinya Ya. iman, layarnya. Jadi Luqman memberikan satu ilustrasi seperti kita berlayar di laut, ya. Sampannya adalah takwa, ikhtiar yang harus diusahakan untuk keselamatan pelayaran ini. Isinya adalah iman dan layarnya adalah tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, wahai anakku, jangan engkau menelan terus sesuatu makanan karena manisnya, dan jangan terus engkau memuntahkan sesuatu barang karena pahitnya. Karena manis itu belum tentu mendatangkan kesegaran, dan pahit itu belum tentu mendatangkan musibah. Subhanallah. Ya, ini pelajaran dari Luqman kepada putranya. Manis belum tentu mendatangkan kesegaran, pahit belum tentu mendatangkan musibah. Sehingga jangan menelan yang manis terus, jangan juga memuntahkan yang pahit. Boleh jadi yang pahit itu kita harus telan seperti jamu, justru mendatangkan yang sehat. Jamu itu pahit, tapi mendatangkan kesehatan. Kemudian yang ketiga, wahai anakku, apabila engkau ingin mencari teman sejati, maka ujilah terlebih dahulu dengan perkara yang menaikkan kemarahannya. Bila mana dalam kemarahan itu dia masih berusaha untuk menginsafkan engkau, maka bolehlah engkau ambil sebagai teman.
Sekiranya bukan demikian, berhati-hatilah engkau terhadapnya. Kemudian yang keempat, wahai anakku, perbaikilah tutur katamu, perhalus budi bahasamu, bersikap ramahlah kamu kepada orang lain, karena engkau akan disukai orang melebihi sukanya terhadap orang lain yang pernah memberikan barang yang berharga kepadanya. Ternyata kata-kata yang baik, tutur kata yang baik, sikap yang ramah, kata Luqmanul Hakim, ya, kadang lebih disukai oleh orang daripada hanya memberikan barang. Oleh karena jagalah tutur kata yang baik ketika bergaul. Yang kelima, wahai anakku, jangan engkau terlalu banyak tertawa, kecuali untuk perkara yang memang menggelikan. Jangan engkau berjalan tanpa tujuan yang pasti. Jangan engkau menanyakan sesuatu yang tidak ada gunanya bagi diri kamu. Dan jangan engkau menyia-nyiakan harta dunia yang Allah titipkan kepadamu. Lanjutan yang keenam, wahai anakku, ambillah harta dunia sekedar keperluanmu, amalkanlah yang selebihnya untuk akhiratmu. Jangan engkau tendang dunia ini ke tempat sampah yang khawatir akan menjadikanmu menjadi beban orang lain. Sebaliknya, jangan engkau rangkul dunia ini dan meneguk habis airnya, karena sesungguhnya semua yang engkau makan dan pakai adalah tanah belaka. Jangan engkau bertemankan orang bodoh yang sombong dan orang yang bermuka dua, karena akan membahayakan diri kamu. Masih nasihat Luqmanul Hakim yang ketujuh. Wahai anakku, apabila engkau berteman, jadikanlah dirimu orang yang tidak pernah mengharapkan sesuatu daripada temanmu itu. Namun biarlah dia yang mengharapkan sesuatu daripadamu. Wahai anakku, jadikanlah dirimu dalam setiap perkara sebagai seorang yang tidak berhajatkan pada pujian atau menagih sanjungan dari orang lain. Karena berlaku riya itu akan menyebabkan diri kamu memperoleh kecelakaan. Masih berlanjut yang kesembilan, wahai anakku, jangan engkau cenderung kepada dunia semata-mata dan hatimu jangan disibukkan dengan urusan dunia semata-mata. Karena engkau diciptakan oleh Allah bukan untuk urusan dunia saja. Sesungguhnya tidak ada orang yang lebih hina melainkan orang yang terperdaya dengan dunia semata-mata. Adapun yang ke-10, wahai anakku, usahakan agar mulutmu jangan mengeluarkan kata-kata buruk, tidak pantas dan kasar, karena engkau akan lebih selamat apabila berdiam diri. Akan tetapi bila engkau yakin akan membawa manfaat pada orang lain, maka berucaplah. Yang ke-11, wahai anakku, bukan sesuatu kebaikan namanya apabila engkau selalu mencari ilmu tetapi tidak engkau amalkan. Ya, tadi mencari ilmu diperintahkan, tapi kalau tujuannya untuk tidak diamalkan, ini yang dipesankan oleh Luqman, bukan suatu kebaikan namanya apabila engkau selalu mencari ilmu tetapi tidak engkau amalkan. Hal itu tidak ubahnya seperti orang yang mencari kayu bakar. Setelah banyak terkumpul, maka dia tidak mampu memikulnya, padahal ia masih terus mengumpulkannya. Yang ke-12, wahai anakku, jangan engkau makan atau minum yang berlebihan. Karena sesungguhnya makan yang terlalu kenyang akan merusak diri dan pemikiranmu, dan alangkah baiknya makanan yang lebih itu diberikan kepada hewan yang rendah menurut pandanganmu. Ini diantara pesan-pesan Luqmanul Hakim yang disebutkan dalam atsar atau hadis Nabi SAW yang diungkapkan oleh para ulama melengkapi pesan Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran tadi dari surat Luqman ayat ke-12 sampai ayat berikutnya ke-20 tadi. Ada 12 pesan Luqman di dalam Al-Quran tadi.
Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk menjadi sandaran ilmu kita, hikmah bagi kita untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Ustaz Bu Lili. Demikian untuk kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dalam anggota jamaah kajian kita ini ada Ibu Hedi Regia, ya Ibu Hedi Regia yang selalu aktif. Alhamdulillah, semoga Allah limpahkan keberkahan yang besar pada Bu Hedi dan Ibu Hedi Regia. Selalu hadir. Adik kelasnya Bu Gombak itu Pak Farhat. Iya, betul. Nah, kemarin Ibu Hedi ini ada musibah, yaitu putranya bernama Yusuf Firza Sailendra, ya, usia 48 tahun, meninggal dunia. Mari Bapak Ibu kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan almarhum dan keluarga khususnya yang ditinggalkan agar diberi kesabaran dan ketabahan serta pahala yang besar si Allah Subhanahu wa taala. Mari kita iringkan doa terlebih dahulu untuk Ananda Bu Hedi Regia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madhalahu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yusuf Firza Sailendra. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu wa adhilhu bil jannah wa adhilhu min adabin nar wa adabil qabr. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Karim ya Arhamar Rahimin, ya Allah, besarkanlah pahala untuk keluarganya atas ketabahan dan kesabaran atas musibah yang kau timpakan kepadanya, ya Allah. Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Wasi'al Maghfirah, Ya Arhamar Rahimin. Bapak Ibu, kita cukupkan kajian kita. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.